Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Maulana, NPM 2313020011. Hari ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi interaktif pengolahan citra digital yang saya bangun menggunakan bahasa programming Python dan framework Streamlit. Untuk detail proyeknya adalah segmentasi dan deteksi keretakan pada permukaan dinding beton menggunakan deteksi tepi private dan output thresholding. Untuk fitur aplikasinya ada representasi citra, digitalisasi citra, operasi geometri dan aritmatika, deteksi tepi, serta segmentasi citra. Lalu di bagian paling atas ini ada import beberapa pustaka utama seperti Streamlit untuk bangunan termuka interaktif, CV2 atau OpenCV sebagai pustaka utama pengolahan citra, NumPy untuk manipulasi matematika matriks pixel. Lalu ada Matplotlib untuk menggambar plot histogram dan grid pixel. Lalu selanjutnya ada fungsi bantu utama. Saya sudah mendefinisikan 3 fungsi bantu utama di bagian awal. Yang pertama ada fungsi generate sample image untuk membuat citra beton di ruang secara otomatis jika file gambar tidak ditemukan. Yang kedua ada fungsi RGB to grayscale custom untuk melakukan konversi grayscale custom. Saya membaca matrik channel warna red, green, blue menjadi array 2D terpisah, lalu mengalihkan masing-masing dengan bobot luminositas standar. Yang ketiga ada fungsi kuantitas image melakukan pembatasan warna kuantisasi dengan membagi secara integer nilai pixel asli dengan faktor membagi warna, lalu mengalihkannya kembali. Selanjutnya ada modul 1 representasi citra. Di sini saya menampilkan citra RGB asli, grayscale custom, dan grayscale OpenCV secara berdampingan. Yang kedua untuk konversi CMY atau cyan magenta yellow, kodenya adalah operasi komplement seperti ini dan seterusnya karena CMY adalah komplement RGB. Yang ketiga untuk fitur pixel inspector, saya menggunakan fungsi CV2 copy make border untuk menambahkan padding hitam selebar 5 pixel di sekeliling gambar asli. Ini sangat penting karena koordinat pixel yang dipilih berada di tepian luar gambar. Program tidak mengalami error out of bound ketika di luar batas array saat mengambil metrik lokal 11x11 di sekeliling koordinat yang terpilih. Selanjutnya modul kedua digitalisasi citra. Yang pertama ada downsampling, disimulasikan menggunakan fungsi CV2 resize. Pertama saya perkecil citra ke ukuran lebar dibagi sampel vektor, lalu saya perbesar kembali ke ukuran asli. Di sini saya menggunakan interpolasi tetangga terdekat menggunakan CV2 inter nearest agar piksel hasil pengecilan tidak diharuskan kembali dan menghasilkan efek kotak-kotak besar yang mempresentasikan sampling rendah. Selanjutnya untuk memvisualisasikan ketegangan piksel, saya mengambil irisan metrik lokal 3x3 berpusat pada koordinat terpilih. Saya memproyeksikan dengan Matplotlib dan menggunakan objek rectangle PLT rectangle untuk menggambar persegi penanda seperti warna merah untuk piksel pusat, warna hijau untuk 4 tetangga atau N4, lalu ada warna biru tetangga diagonal. Oke, selanjutnya ada modul ketiga, itu ada operasi geometri dan aritmatika. Di sini saya melakukan 6 manipulasi metrik pixel seperti pemotongan atau cropping dilakukan dengan teknik slicing array NumPy. Lalu ada rotasi memanfaatkan fungsi CV2 rotate berdasarkan sudut derajat yang dipilih. Lalu pencerminan atau flip memanfaatkan fungsi CV2 flip. Lalu ada negasi atau aritmatika, rumus 25 dikurangi processed untuk membalikkan kontras warna. Lalu selanjutnya ada scaling, memperbesar atau memperkecil gambar hasil cropping menggunakan CV2 resize dengan interpolasi kubik dengan CV2 interkubik agar tepian retakan tetap halus. Lalu selanjutnya di bagian akhir gambar hasil lain disimpan ke objek byte buffer dalam format PNG agar pengguna dapat mengunduh secara langsung. Selanjutnya modul 4 deteksi tepi.
Yang pertama ada operasi Sobel. Saya menghitung gradien horizontal dan vertikal seperti Sobel X dan Sobel Y menggunakan CV2 Sobel, lalu menghitung magnitudenya dengan rumus akar kuadrat dari penjumlahan kuadrat X dan Y dengan kode ini. Lalu selanjutnya operator Prewitt, karena OpenCV tidak memiliki fungsi bahan Prewitt, saya menggunakan metrik kernel Prewitt manual berukuran 3x3 arah horizontal dan vertikal. Lalu untuk proses konvolusi kernel dengan gambar grayscale dilakukan menggunakan fungsi CV2 filter 2D. Untuk selanjutnya output magnitudo diklip ke rentang 0 sampai 255 dan diubah ke tipe UIN8. Jika binarisasi diaktifkan, saya menerapkan ambang batas statis menggunakan CV2 threshold. Lalu untuk yang kelima ada segmentasi citra. Yang pertama ada Otsu thresholding menggunakan fungsi CV2 threshold dengan parameter tipe CV2 threshold binary INV dan CV2 threshold Otsu. Parameter ini akan menghitung nilai batas optimal secara otomatis berdasarkan histogram gambar dan membalik warna biner atau retakan gelap menjadi putih, latar belakang terang menjadi hitam. Selanjutnya ada morfologi closing. Saya menggunakan elemen struktur kernel dengan CV2 gate structuring element, lalu memanggil operasi closing menggunakan CV2 morphology X dengan tipe CV2 morph close untuk menutup celah-celah kecil retakan semen yang terputus. Lalu selanjutnya untuk visualisasi overlay, saya membuat salinan gambar asli lalu mengganti warna pixel semen asli pada koordinat di mana retakan tersegmentasi dengan warna. Didengar dari color picker, IMG overlay mode ini. Lalu selanjutnya ada histogram menggunakan CV2 Colgis untuk menghitung frekuensi kecerahan pixel dan menampilkan grafik histogram lengkap dengan batas garis optimal thresholding. Selanjutnya di bagian aplikasi pengolahan citra digital. Di sini user bisa input cara manual atau mengunggah gambar dengan format JPG, PNG, dan BMP. Lalu untuk menu pertama ada representasi citra. Untuk hasilnya dari ini, grayscale custom versi OpenCV. Kedua citra grayscale menghasilkan kualitas visual yang sangat mirip. Formula custom berbasis luminosity secara tepat menyelaraskan kontras gambar dengan kepekaan mata manusia. Hal ini memastikan kontras retakan gelap di atas semen terang tetap jaga. Lalu selanjutnya warna karena citra dinding beton didominasi warna netral abu-abu. Hasil konversi ke warna subjektif CMY menghasilkan nilai internet yang seragam dan rendah di ketiga channel. Terlihat sangat menghasilkan nilai yang seragam dan rendah di ketiga channel. Ini membuktikan teori bahwa warna abu-abu terang pada RGB akan bertransformasi menjadi abu-abu gelap atau hitam pada CMY. Selanjutnya ada digitalisasi citra. Untuk penurunan sampling atau downsampling, ketika gambar di resize menjadi lebih kecil lalu diperbesar kembali dengan interpolasi tetangga dekat, detail retakan yang halus menghilang dan digantikan oleh efek pemblokiran pixel. Ini menunjukkan bahwa sampling rate yang rendah menghasilkan frekuensi tinggi atau detail spesial pada citra. Selanjutnya penurunan kuantisasi hitungan bit dari 8 bit menuju 4 bit, 2 bit, dan akhirnya 1 bit menyebabkan hilangnya gradasi warna halus. Pada kuantisasi 1 bit, citra hanya memiliki 2 warna, hitam dan putih, yang mengaburkan tekstur halus beton namun menonjolkan kontur retakan utama yang bernaik gelap. Keterangan pixel visualisasi grid 3x3 menunjukkan pembuktian
hubungan ketegangan piksel tetangga kiri kanan atas bawah, dan tambahan 4 arah diagonal merupakan dasar spasial bagi kernel konvolusi, deteksi tepi, dan algoritma segmentasi. Selanjutnya ada operasi geometri dan aritmatika. Untuk hasilnya rotasi, flipping, dan scaling. Operasi geometri memindahkan koordinat spasial piksel tanpa mengubah nilai intensitas warnanya. Scaling dengan interpolasi kubik menjaga kehalusan tepi retakan agar tidak terlalu pecah saat diperbesar 1,5 kali. Negasi citra atau operasi aritmatika membalikkan nilai intensitas piksel 25 sampai dikurangi nilai asli. Hasilnya retakan yang semula berwarna gelap atau hitam berubah menjadi putih terang, sedangkan beton yang terang menjadi gelap. Operasi ini sangat membantu meningkatkan kontras visual retakan untuk analisis mata. Selanjutnya deteksi tepi. Di sini hasilnya operasi Sobel menghasilkan garis tepi retakan yang lebih tipis, tajam, dan bersih dari noise. Hal ini disebabkan karena kernel Sobel memberikan bobot lebih besar dari piksel yang bertetangga langsung dengan pusat arah gradien, sehingga lebih toleran terhadap noise tekstur semen kasar. Lalu untuk operator prewidnya menghasilkan garis tepi retakan yang terdeteksi secara jelas, namun garisnya cenderung sedikit lebih tebal dan membawa beberapa noise tekstur semen. Hal ini disebabkan kernel prewid menggunakan bobot seragam tanpa pembuatan khusus pada piksel tengah arah gradien. Lalu selanjutnya di segmentasi citra. Untuk hasil dari Osu thresholding, algoritma Osu berhasil melakukan nilai ambang batas threshold optimal secara otomatis dengan membagi histogram abu-abu bimodal menjadi 2 kelas dan meminimalkan varian di dalam kelas tersebut. Lalu untuk morfologi closing, karena proses thresholding seringkali menyisakan retakan yang terputus, akhirnya akibat bayangan atau variasi pencahayaan, operasi closing dengan kernel kotak 3x3 berhasil menggabungkan celah-celah kecil tersebut kembali menjadi satu retakan yang kontinu. Dan yang kontinu dan utuh. Untuk visualisasi overlay, mengatakan piksel retakan dengan warna merah di atas citra asli memberikan visualisasi yang sangat informatif dan mendeteksi letak presisi keretakan fisik beton secara langsung. Sekian, terima kasih aplikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.